warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Khususnya anak kelas 5. Semoga kalian semua sehat ya. Berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh FKKG Kecamatan Kejaksan. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 4 bersama Ibu Sri Nur Hayati, guru dari SDN Keramat 2. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita persiapkan diri ya. Yang pertama, siapkan alat tulis, buku catatannya. Yang kedua, minta dampingi orang tua kalian, kakak kalian juga boleh. Yang ketiga, jangan lupa fokus ya mengikuti pembelajaran kali ini. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Untuk yang beragama Islam, ikuti ibu ya. Untuk yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, hindari kerumunan. Dan yang terakhir, tetap berada di rumah bersama keluarga tercinta. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, memahami tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, menyebutkan kegiatan ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ibu akan ingatkan kembali ya mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang wajib harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab yaitu kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang juga dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Di sini yang akan kita pelajari yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat di era pandemi COVID-19. Pemberlakuan lockdown, PSBB, PPKM di era pandemi COVID-19 ini membuat hak kita sebagai warga masyarakat banyak yang tidak terpenuhi. Yang akan kita bahas di sini yang pertama, hak dalam kebebasan beribadah. Di masa pandemi ini, banyak sekali sarana ibadah kita yang ditutup. Jikalau duka, itu adanya pemberlakuan kebiasaan baru dalam pelaksanaan ibadah di tempat ibadah. Kalau lebih dirinci, haknya yaitu kita bebas untuk beribadah di tempat ibadah. Kewajibannya yaitu kita mentaati aturan dalam pelaksanaan ibadah di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk ibadah umat Islam contohnya, ada jarak dalam saf sholat yang biasanya kita harus rapat dalam saf sholat. Tanggung jawabnya yaitu menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, membawa alat ibadah sendiri, wudhu dari rumah, tidak berkerumun atau berkumpul, ketika sakit ibadahnya di rumah. Yang lainnya yaitu hak mendapatkan pendidikan. Sampai saat ini kita masih belajar dari rumah atau yang biasa kita sebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini memiliki banyak kendala. Ini bisa dilihat banyaknya keluhan dari orang tua. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan adanya pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini tentu saja harus dengan izin orang tua
dan pemerintah daerahnya. Ya, haknya yaitu mendapatkan layanan pendidikan. Untuk yang PJJ itu mendapatkan bantuan kuota. Untuk yang pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT), kita berhak mendapatkan fasilitas sekolah yang sesuai standar. Apa saja? Yaitu adanya penyediaan tempat cuci tangan beserta sabun, atau bisa juga hand sanitizer, penyediaan termogan, pengecek suhu, penyemprotan rutin disinfektan pada ruangan-ruangan yang ada di sekolah, pengaturan tempat duduk, adanya Satgas COVID-19, dan sarana UKS yang memadai. Selain hak, ada juga kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajibannya apa? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk yang PJJ, mengikuti kegiatan PJJ seperti mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Untuk yang PTMT, belajar dengan rajin menggunakan adaptasi kebiasaan baru di era pandemi. Ada juga tanggung jawabnya, yaitu apa? Mematuhi aturan kebiasaan baru dalam kegiatan pembelajaran seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir. Bagi yang sakit, belajarnya di rumah. Itu untuk yang PTMT. Untuk yang PJJ apa? Ya, jelas melaksanakan tugas-tugas yang diberikan selama PJJ. Ada juga hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Sekarang ini kita sering jumpai ya, rumah sakit banyak yang penuh menangani pasien COVID. Tenaga-tenaga medis yang ada di sana juga kewalahan menangani pasien COVID. Hak masyarakat sebagai warga negara adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, kita juga memiliki kewajiban, yaitu menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga kita punya tanggung jawab untuk ikut serta dalam program vaksinasi. Program vaksinasi ini adalah salah satu cara untuk mengurangi setidaknya penyebaran virus COVID-19. Ada juga hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di era pandemi ini, banyak sekali terjadi PHK, larangan orang berjualan, sepinya pembeli, daya beli masyarakat yang menurun, dan banyaknya usaha yang gulung tikar. Kita bisa lihat di sini juga ya, sering terjadi bentrok antara aparat. Di sini dilihat Satpol PP dengan pedagang. Ya, ini adalah suatu PR bagi pemerintah. Adakah upaya pemerintah untuk memenuhi hak rakyatnya? Jelas ada. Kita bisa lihat di sini, yaitu adanya pemberian bantuan sosial, menggratiskan dan mendiskon tagihan listrik, pemberian bantuan berupa kartu sakti, KIP, KIS, KKS, dan PKH, memperbolehkan membuka usaha, pemberian modal bagi UMKM. Kewajiban kita yaitu tetap menjalankan prokes. Yang kedua, menerapkan aturan baru dalam usaha. Tanggung jawab kita yaitu mengikuti aturan yang diberlakukan pemerintah. Kita bisa lihat di sini ya, ada pembatasan jam operasional usaha, adanya pengaturan jarak di rumah makan, adanya pemasangan pembatas juga di rumah makan. Selain pemerintah, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan. Mulai dari membantu sesama saat pandemi, berbagi itu indah ya, menjadi relawan untuk membantu tugas pemerintah, dan lain. Beberapa masalah sering timbul terkait bantuan, mulai dari dana bansos banyak yang disalahgunakan atau korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kurang meratanya bantuan sosial, tidak tepat sasarannya bantuan sosial, itu menjadi PR pemerintah kita. Di masa pandemi ini, jelas kegiatan ekonomi kita sangat berdampak. Apa sih kegiatan ekonomi? Ya, Ibu ingatkan kembali ya, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Produksi juga dapat dilakukan untuk menambah manfaat barang guna memenuhi kebutuhan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi di era pandemi ini memiliki banyak kendala, mulai dari pasokan bahan dasar baku terhambat, penutupan tempat produksi, pembatasan jam operasional, dan ancaman gulung tikar.
Sama halnya dengan kegiatan produksi, kegiatan distribusi di era pandemi ini juga banyak kendala. Mulai dari pengiriman barang yang terhambat akibat adanya aturan PPKM, distribusi yang terganggu menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga, juga menambah biaya operasional pengiriman. Kegiatan konsumsi di era pandemi ini juga berbeda, mulai dari daya beli masyarakat yang menurun, penutupan rumah makan, larangan makan di tempat, melayani hanya untuk yang dibawa pulang atau delivery only, pembatasan jam operasional, aturan kebiasaan baru dalam makan, yaitu adanya jaga jarak, prokes yang ketat, dan waktu makan yang dibatasi. Di masa pandemi ini perlu orang-orang kreatif. Di sini ada profesi-profesi yang bertahan atau muncul di era pandemi ini. Yang pertama, jasa konsultasi dokter online. Ya, di sini sangat membantu karena masyarakat kita yang sedang sakit enggan untuk ke rumah sakit karena berisiko. Jadi, jasa konsultasi dokter online ini sangat membantu. Yang kedua, jasa penyediaan alat kesehatan dan obat. Ini sangat membantu bagi masyarakat kita yang sedang isoman atau sedang sakit. Yang ketiga, adanya toko online. Ini sangat familiar ya, kita sering sekali berbelanja di toko online. Yang keempat, ada aplikasi belajar online. Banyak dari orang tua yang mengikutsertakan anaknya di aplikasi belajar online untuk menambah pengetahuan dan mengejar ketertinggalan. Jasa kurir barang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kurir barang ini banyak mengirimkan barang-barang dari toko-toko online. Ada juga abang ojol. Ya, biasanya kalau kita ingin berpergian menggunakan jasa ojol, tentu saja kita bisa lihat di situ prokesnya sangat ketat ya. Lalu memesan makanan juga bisa menggunakan abang ojol. Dari pembelajaran yang tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, perolehan hak harus diimbangi dengan melaksanakan kewajiban. Dengan apa? Dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, perlu adanya kerjasama baik pemerintah, aparat maupun masyarakat dalam pemenuhan hak pelaksanaan kewajiban dengan rasa tanggung jawab di era pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di masa pandemi ini menuntut untuk mengikuti adaptasi kebiasaan baru. Demikianlah pembelajaran dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Salam buat ayah bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.